Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, 16 Agustus 2023, kita bertemu lagi untuk melakukan PA Jemaat. Dan karena besok itu ada perayaan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, maka kita diberi tema juga pada hari ini dari Mazmur 67 ayat 1-8. Orang Kristen sebagai warga dunia. Kita bersyukur kita mendengar semarak perayaan 17 Agustus sudah marak di mana-mana, di desa, di kota, pasang bendera, pasang umbul-umbul, tari-tarian. Wah, sama sekali menggambarkan bahwa ini sukacita. Karena itu, saudara-saudara, kita sebagai gereja ambil bagian juga di dalam pengalaman bersukaria di tengah masyarakat, di tengah bangsa kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama-sama, Tuhan memberikan kita tanah air. Dari PKJ 176 ayat 1 dan 2. Bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan kami inilah tak angkuh mengandalkan diri, hingga kami terjerumus jatuh di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian. Kami membina dan membangun bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena karunia yang besar dari Tuhan, memungkinkan bangsa kami dimerdekakan dari penjajahan. Dan selama 78 tahun, kami telah berdiri sendiri untuk mengatur segala sesuatu. Kami mohon terus supaya perjalanan ke depan semakin maju dalam keadilan, mewujudkan kebenaran, perdamaian yang diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar kami. Dan biarlah dari Mazmur 67 pada malam ini kami boleh mendapat lagi inspirasi dari Tuhan, ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara menurut kehendak-Mu, menurut perintah-Mu. Bantulah kami dalam menangkap pada malam ini pesan-pesan Tuhan, supaya kami hidup sebagai orang Kristen yang menjadi warga dunia. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, di bawah tema orang Kristen sebagai warga dunia, kita merenungkan Mazmur 67. Ayat 1 sampai 8. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Demikianlah saudara-saudara firman dari Mazmur 67. Sedikit pengantar mengenai Mazmur ini. Ada 3 hal yang menarik saudara-saudara di dalam merenungkan Mazmur ini. Yang pertama, Mazmur ini unik oleh karena dalam penghayatan pemazmur, seorang saleh Israel berdoa, berharap mendapat berkat Tuhan, tapi dikaitkan dengan seluruh dunia, bangsa-bangsa sedunia. Tidak dikaitkan dengan dirinya, tidak dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya. Seperti berkat Tuhan yang diberikan Tuhan dalam panggilan Abraham, itu bermuara pada semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Ya. Kejadian 12 ayat 3 misalnya kita baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Berkat itu artinya dalam hal ini keselamatan. Demikianlah dalam ayat 4 dan 6 dari Mazmur 67 ini terdengar refrain ya yang diulang sebagai fokus pengharapan. Kiranya bangsa-bangsa, semua bangsa memuji atau bersyukur kepada Allah. Ya. Ayat 4 dan 6 diulang 2 kali.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ya, sampai diulang untuk memberi tekanan kepada harapan bahwa dunia akan menangkap berkat supaya memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat 7 disebutkan tanah memberi hasilnya. Ini menunjukkan bahwa Mazmur ini adalah nyanyian setelah panen raya, ya, menyambut panen. Tapi bukan panen itu yang menjadi pokok syukur, melainkan Allah yang hadir memberkati umat manusia dengan panen. Yang ketiga, dikatakan Allah mengasihani dan menyinari kita dengan wajahnya. Ayat 2 ya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Jadi Mazmur ini adalah nyanyian menyambut pemberkatan Tuhan yang menerangi kehidupan, ya, dengan wajahnya, ya, menyinari kita dengan wajahnya. Nah, itulah 3 hal yang menarik untuk direnungkan sebagai pengantar masuk Mazmur ini. Jadi berkat dan keselamatan dari Tuhan itu didoakan, diharapkan, itu menembus keluar kelompok sendiri, keluar keluarga, keluar diri sendiri, menembus batas, ya, yang biasa dikenal dalam kehidupan manusia, ya, batas suku, batas kebangsaan, bahkan batas agama dan kepercayaan. Itu ditembus untuk mencapai seluruh dunia. Ya, jadi doa dan harapan mengenai ini justru menyangkut seluruh dunia. Demikianlah misalnya kita baca juga dalam Yesaya 42 ayat 1 dan 4. Kita baca nada yang sama, mendoakan, mengharapkan keselamatan yang melampaui batas-batas yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, jadi kita melihat dari berita ini kebiasaan orang saleh itu berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh bumi. Ya, ada hamba Tuhan yang dikatakan dipenuhi roh yang akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, akan menyatakan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, ini Yesaya 42 ini sering disebut nyanyian hamba Tuhan. Itu nyanyian Kristus, ya. Jadi Kristus menjadi nubuat dari Yesaya 42 ini. Kristus dengan segala pelayanannya itu berjuang untuk membuat seluruh dunia mendapatkan berkat, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus, ya, mengajarkan Tuhan adalah bagi semua manusia. Ia berbuat baik kepada semua orang. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang
dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mendorong kita, menyemangati kita untuk menunjukkan betapa seluruh dunia menjadi sasaran kasih dan keselamatan dari Allah. Dan ini menimbulkan syukur, menimbulkan sorak-sorai dan puji-pujian dunia, bangsa-bangsa kepada Tuhan. Nah, itulah sedikit pengantar mengenai Mazmur 67. Kita sekarang masuk ayat-ayat dan apa itu artinya bagi kita. Yang pertama, ayat 2, saudara-saudara. Allah memberkati kita. Ya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Jadi dalam ayat ini kita mendengar wajah Tuhan bersinar, menyinari umat. Wajah Tuhan atau Faniem El, ya, disingkat menjadi Peniel, itu pengalaman manusia, orang yang mengharapkan Tuhan, itu bisa melihat wajah Allah, ya, atau Faniem. Ya, kita membaca pengalaman Yakub misalnya, di dalam perjalanannya mau bertemu Esau, sangat takut karena pengalaman masa lampau yang buruk membuat dia ketakutan untuk bertemu Esau. Maka dia bergumul dengan seorang pria di tepi sungai, dan belakangan Yakub tahu itu Allah. Ya. Dan sesudah bergumul dengan sosok itu, maka dia berkata di dalam Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Nah, ini Peniel, ya, Faniem El, wajah Allah. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Biasanya orang kalau bertemu sosok sorgawi, sosok Tuhan, itu takut, wah, mati saya. Tapi Yakub heran, saya tidak mati, nyawaku selamat. Tapi saya sudah melihat wajah Allah. Jadi wajah Allah ini membuat Yakub mempunyai perjalanan selanjutnya yang terang. Karena ketemu Tuhan dan menghadapi kakaknya, sudah berubah situasinya. Dia penuh dengan kelegaan, ketenangan, dan segala sesuatu berjalan di bawah tuntunan Tuhan. Nah, inilah Peniel, ya, Faniem El, wajah Allah. Jadi ayat 2 ini selengkapnya disampaikan imam di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Sering kita dengar dalam kebaktian minggu, ya, dipakai sebagai berkat. Lengkapnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah selengkapnya dari nyanyian dalam ayat 2 ini mengenai Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya. Nah, inilah yang dijawab oleh manusia di seluruh dunia, saudara-saudara. Ya, semua bangsa. Dengan sukacita, dengan penuh syukur, sorak-sorai menyambut wajah Allah yang menyinari kehidupan. Nah, ada catatan di sesudah ayat itu, saudara-saudara, ada kata Selah. Nah, itu artinya membungkuk. Ya, tidak dibaca, tapi ada kata Selah ditambahkan di situ. Artinya orang sujud. Orang Israel kalau berdoa itu biasanya sujud, bahkan sampai mencium tanah.
untuk mendalami kasih Allah. Ya, kita kenal juga dalam Islam ada sholat, yaitu ada kaitannya dengan sela ini, membungkuk di hadapan Allah. Selanjutnya ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Ya. Jadi tujuan dari pemberitaan atau harapan tembus ke seluruh dunia adalah supaya seluruh dunia, semua bangsa mengenal jalan dan keselamatan yang dikerjakan Allah. Tuhan itu bagi semua manusia. Ya, Tuhan baik bagi semua manusia. Ya, tadi dalam Yesaya 42, ya, hamba Tuhan membawa hukum, menunjukkan pengajaran kepada seluruh dunia. Roma 10 ayat 12 tadi, Tuhan tidak membedakan Yahudi, Yunani, semua bangsa, Indonesia, ya, semua. Tuhan berbuat baik kepada semua. Roma 10 ayat 12 tadi. Selanjutnya ayat 4 dan 6. Ini sama persis. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ya, jadi diulang dalam ayat 4 dan 6. Suatu refrain, ya, pengulangan fokus nyanyian yang diulang bahwa bangsa-bangsa dipanggil bersyukur, memuji Allah karena jalan dan keselamatan dari Allah sudah diberikan. Terang dari wajah Allah sudah bersinar. Jalan hidup sudah diterangi. Seperti Yakub dalam kisah tadi kejadian 32, diterangi, diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nyanyian kan selalu ada yang diulang, ya. Itu namanya refrain. Penting. Itu pokok yang sangat penting. Jadi diulang supaya bangsa-bangsa bersyukur, supaya memuji Tuhan. Ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukaria dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Di situ ada lagi selah. Ya, orang membungkuk, mendalami kasih Allah itu. Jadi dalam ayat 5 ini, jalan dan keselamatan Allah terutama dirasakan di dalam pemerintahannya dan tuntunannya. Ya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa. Ya, jadi pemerintahannya, tuntunannya itu dulu dialami pertama-tama oleh Israel di dalam kerajaan, juga di dalam gurun, padang gurun antara Mesir. Tuhan menuntun di sana. Nah, ini sekarang diberlakukan bagi seluruh dunia. Di gambarannya begitu. Tuhan memimpin dunia, Tuhan memerintah dunia, Tuhan menuntun dunia. Ada catatan bahwa di dalam teks Yunani kuno ada 3 kata yang tidak tercantum di sini. Jadi selengkapnya ayat 5b dan c ini berbunyi, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan jujur, menghakimi dunia dengan adil. Nah, ini yang kurang di dalam bahasa Indonesia. Menghakimi dunia dengan adil. Jadi ini sebetulnya bagian dari pergaulan Tuhan dengan bangsa-bangsa. Ada pemerintahan, ada tuntunan, ada penghakiman. Ya, dan di sanalah pergaulan dengan Tuhan dirasakan bangsa-bangsa. Dan semua berlangsung dengan jujur, dengan adil. Terakhir, ayat 7 dan 8. Tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita.
Kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. Jadi panen raya sebagai berkat dari Tuhan dan diharapkan dialami manusia, diberikan. Panen diberikan. Tetap memberkati umat sehingga seluruh bumi takut kepadanya. Takut kepada Allah artinya hormat, mengasihi, mendekat. Ya, jadi takut di sini, bumi takut bukan berarti takut mau lari karena bahaya, membenci, bukan. Takut di sini takut pada Allah, seluruh bumi mendekat ke Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi saudara, tema kita pada malam ini, orang Kristen sebagai warga dunia, itu mendorong kita terutama pada suasana 17 Agustus ini untuk menjadi pendoa, menjadi pelaku dari Mazmur ini bagi keselamatan dunia. Bukan keselamatan sendiri. Keselamatan bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Bukan hanya untuk kebaikan gereja, keselamatan umat Kristen. Pikiran dan doa penuh harapan ini membangun kesadaran kita terus-menerus agar orang Kristen berhati dan berpikiran terbuka dalam doa dan kerja. Berdoa dan berjuang mohon berkat Allah, mohon terang wajah Allah, mohon panen, mohon pemerintahan Allah, tuntunan Allah berlangsung adil, berlangsung jujur dalam kehidupan bangsa-bangsa. Ya, mestinya begitu dalam doa-doa gereja. Nah, Indonesia juga sebetulnya mempunyai pokok-pokok pikiran yang sama dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya, di sana kita mendengar pokok-pokok seperti kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Jadi bukan hanya kemerdekaan Indonesia yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita dulu, tapi segala bangsa di bumi harus merdeka. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, jadi harus dihapuskan penjajahan itu. Karena tidak sesuai dengan peri keadilan kemerdekaan bangsa-bangsa. Jadi kita melihat di sini hal senada dengan Mazmur. Harapan itu tembus menyangkut seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kita juga mendengar misalnya Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia. Ya. Atau juga politik Indonesia bebas aktif. Jadi Indonesia dari dulu ikut secara aktif, secara bebas mengurus dunia supaya kemerdekaan, keadilan ya bagi bangsa-bangsa itu dialami semua bangsa di bumi. Jadi sejajar ya antara Mazmur ini dengan Undang-Undang Dasar kita. Kita berusaha menjadi masyarakat adil dan makmur. Ya. Tentang ini saya teringat kalimat dari Bapak mendiang Umar Wirahadikusuma. Itu wakil presiden RI pada tahun 83 sampai 88. Ya, 1983 sampai 88. Mengenai masyarakat adil dan makmur, beliau berkata, adil dalam kemakmurannya dan makmur dalam keadilannya. Itu untuk seluruh rakyat. Nah, dengan modal Mazmur 67 ini, saudara-saudara, kita didorong ambil bagian di situ. Berdoa, berharap, kerja, bukan hanya untuk gereja atau golongan Kristen, untuk jemaat, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Nah, inilah yang ditangisi oleh mendiang Pendeta Eka Dharma Putra
karena gereja dianggap sering memusatkan perhatian pada dirinya, tidak hadir lagi bagi bangsa dan masyarakat. Potensinya untuk dirinya, programnya untuk dirinya, dananya untuk dirinya. Jadi Pak Eka bilang gereja tidak signifikan, tidak relevan bagi negara, bangsa dan masyarakat Indonesia. Tidak menjadi garam yang asin lagi. Sudah menjadi tawar dan diinjak-injak orang. Ya, Pak Eka dalam tulisannya menggambarkan orang sudah tidak mendengar gereja dan tidak perlu merasa mendengarkan gereja lagi. Gereja hanya jadi mainan. Hanya menjadi anjing buduk yang dilempar-lempar dan ditendang-tendang orang. Just for fun. Ya, tidak ada kekuatannya karena gereja tidak berpihak pada masyarakat. Pak Joko Widodo, presiden kita sekarang, berjuang mendorong kita semua, seluruh bangsa, seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan bangsa ini. Kita tahu ajakannya ya, kerja, kerja, kerja. Kita didorong untuk menjadi bangsa yang maju melalui kerja, kerja, kerja. Ya, maju dalam mewujudkan keadilan, persatuan, perdamaian, kebenaran, ya dengan segala cara. Ya. Dan kita tahu Pak Joko Widodo dalam membuat keadilan bagi seluruh bangsa itu ada satu proyek yang sangat fenomenal, yaitu BBM dengan satu harga. Jadi harga bensin di Jawa dengan harga bensin di Papua misalnya, itu kan jauh. Itu mau disatukan. BBM dengan satu harga. Lalu dibuatkan jalan, tol laut namanya. Ya, kapal-kapal besar mengangkut minyak dari sumber-sumber ke Papua. Sehingga harga BBM di Papua sekarang sudah sama atau mendekati harga-harga di pulau lain. Nah, ini keadilan sosial. Ini berkat, ini panen besar bagi kehidupan bersama. Persatuan. Wah, Pak Presiden mendorong kita supaya hilangkan semua perusak persatuan. Apakah itu agama, apakah itu kesukuan, pandangan politik. Ya, Pak Joko Widodo mendorong kita untuk mengeliminir, mengurangi, bahkan menghilangkan perusak-perusak persatuan kita. Perdamaian, kedamaian, merangkul semua golongan. Ya, kita tahu Bapak Presiden berkeliling ke semua daerah, ke semua provinsi, ya sama, semua dirangkul dalam kedamaian. Meskipun ada daerah yang dulu mungkin kurang memilih presiden, ya, tapi sama semua diperlakukan. Ya, dia menjadi presiden bagi semua daerah. Kebenaran, kita didorong untuk hidup benar. Taati aturan main. Jangan melanggar hukum. Dengan segala cara. Ya, jangan kita mempermain-mainkan hukum. Jadi mental kita harus berubah dengan cepat. Ya, ada semboyan dari Pak Presiden revolusi mental ya, kita tahu ya. Revolusi itu artinya cepat. Perubahan cepat. Tidak lambat-lambat. Dan dalam 2 tahun memimpin Jakarta sebagai gubernur bersama Pak Ahok, kita sadar dan terpesona tentang mental pejabat Indonesia yang baru. Memegang kekuasaan demi pelayanan kepada masyarakat. Pengamat luar negeri, saudara-saudara berkata, Indonesia mendapat anugerah besar melalui para pemimpin muda ini. Ya, jadi Jokowi dan Pak Ahok dianggap anugerah besar dari Tuhan karena menunjukkan sikap mental pejabat yang baru sama sekali, yaitu memegang kekuasaan untuk pengabdian. Dan 2 orang ini, saudara, berani, bersih, dan tekun mengabdi. Tidak memperkaya diri dengan kekuasaan yang ada di tangan mereka. Dan ini membawa panen besar, penuh berkat. Seperti Mazmur 67 itu.
Di mana-mana, ya dikatakan 82% rakyat mendukung program dan mendukung program pemerintah. Kemajuan bangsa menjadi utama. Kemajuan dalam keadilan, kemajuan dalam damai, kemajuan dalam sejahtera. Ya, nah ini panen besar. Mari kita ikut menjadi rakyat yang membawa kemajuan di dalam segala bidang. Bukan mengurung diri dengan doa dan kerjanya bagi diri sendiri. Dan itu kiranya kita dipimpin ke arah situ. Kiranya pemimpin kita di masa depan, ya seperti itu mentalnya, seperti itu kerjanya. Dan kita senang menjadi pengikut pemimpin yang mendatangkan keselamatan, damai sejahtera, keadilan, sebagai wajah Allah telah bersinar bagi bangsa kita. Mari kita masuki bulan-bulan depan, tahun depan dengan memilih pemimpin yang membawa panen besar, keadilan, kebaikan sebagai sinar dari wajah Tuhan kepada bangsa kita. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengatur supaya kehidupan kami sebagai umat, doa-doa kami, harapan kami, tidak semata-mata tertuju kepada kepentingan diri, kelompok, atau gereja sendiri, tapi menembus batas-batas kesukuan, batas keyakinan, bahwa kami berdoa bagi bangsa kami, bagi seluruh bangsa di bumi, seperti tuntunan Mazmur ini. Kami mendengar Mazmur ini, bagaimana Tuhan menyinarkan wajah kepada manusia, kepada dunia, sehingga dunia diterangi. Dan Tuhan memberkati, sehingga dunia bersorak-sorai, memuji Tuhan, mengenal jalan Tuhan. Karena Tuhan memerintah, Tuhan menuntun, Tuhan mengadili dengan adil. Kami bersyukur tiap zaman Tuhan mengaruniakan pemimpin yang menuntun kami berjalan di dalam terang wajah Tuhan. Khususnya 9 tahun terakhir ini kami dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang oleh banyak pengamat di antara bangsa-bangsa menganggap Indonesia mendapat anugerah besar karena di dalamnya kami merasakan kemajuan bagi keadilan, kemajuan bagi persatuan, kemajuan bagi kedamaian dan kehidupan berbangsa kami. Dan sekarang kami juga bersiap-siap untuk memilih lagi pemimpin-pemimpin di daerah, pemimpin di pusat, baik DPR, DPRD, juga kepala-kepala daerah, dan juga presiden. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya hati kami menangkap siapakah yang Tuhan utus untuk kami menjadi pemimpin, yang dapat meneruskan panen-panen yang sudah ada, dalam keadilan, dalam perdamaian, dalam persatuan. Sehingga kami sebagai bangsa yang aneka ragam, yang berbineka, tetap boleh satu langkah sebagai orang-orang yang bersahabat, bersaudara di dalam memajukan kehidupan bangsa, kehidupan negara. Kami juga berdoa dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Tuhan, kami sudah mendengar musik-musik, tari-tarian, sukaria rakyat. Kiranya ini menjadi tanda bahwa keadaan kami baik dan perjalanan ke depan sepenuhnya ada di dalam terang wajah Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Tolonglah supaya kami dapat memperoleh pemimpin-pemimpin yang baru untuk menuntun kami ke masa depan yang seperti menerima panen dari Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa ya Tuhan yang hari-hari ini menjadi sulit karena perang, sehingga banyak krisis terjadi, krisis pangan, krisis keuangan,
krisis moneter, krisis politik, dan banyak negara yang mengalami kolaps dan tidak bisa bertahan untuk tidak bergantung kepada badan-badan dunia. Tolonglah supaya keadaan boleh perbaiki, pemimpin bangsa-bangsa ditolong Tuhan untuk mempunyai hati baru, mengatur kehidupan bersama supaya rakyat tidak menjadi sengsara. Perang boleh diakhiri, pengungsi boleh kembali ke rumah masing-masing dan bekerja, istirahat, tidur, menikmati keluarga di dalam kedamaian. Juga pengungsi-pengungsi karena bencana alam, kiranya dipulihkan keadaannya sehingga mereka boleh pulang dan membangun rumah kembali. Tolonglah ya Tuhan. Kami mohon pengasihan-Mu. Kami bersyukur malam ini kami boleh mendengar bagaimana Mazmur ini menuntun kami untuk berdoa dan bekerja bersama seluruh dunia supaya bersorak-sorai memuji Tuhan, mengenal jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami mohon dalam Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan menaungi. Amin.